Oke, jadi ini adalah video pertama gue di tahun 2024. Sebelumnya gue tahu gue udah telat bikin video 2 minggu, tapi nggak apa-apa. Gue tetap mau ngucapin selamat tahun baru. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah buat kita semua. Segala urusan kita semua dipermudah dan semoga timnas Indonesia makin berprestasi. Amin. Oke, gue langsung aja ke topik eh, pembahasan pertama gue di tahun 2024 ini. Gue mau bahas peluang timnas Indonesia senior di Piala Asia kali ini, apakah bisa lolos atau enggak menurut pribadi gue. Seperti yang kita semua tahu, Piala Asia tuh udah mulai di tanggal 12 Januari kemarin dengan match pembukanya itu tuan rumah Qatar lawan Lebanon. Qatar menang 3-0. Dan tadi juga gue baru habis nonton itu Jepang lawan Vietnam, di mana Jepang berhasil comeback dari yang ketinggalan 1-2 jadi 4-2. Dan jujur gue sangat gak kaget dengan skor itu. Bahkan harusnya menurut gue Jepang itu bisa menang dengan skor lebih banyak, entah itu 5-2, 6-2, 7-2, bahkan mungkin 8-2 kayak skor Barca Munchen dulu ya. Tapi yang gue salut dari permainan ini, gue bahas Jepang Vietnam sedikit ya. Yang gue salut dari permainan Vietnam apa? Tadinya kan gue kira Vietnam tuh bakal bermain dengan tipe mungkin parkir bis ya kan, seperti prediksi kebanyakan orang yang gue baca di sosmed juga. Tapi ternyata enggak, ternyata anti klimaks ya. Vietnam bermain dengan permainan terbuka, permainan yang gak monoton, yang menghibur, berani meladeni permainan sang langganan Piala Dunia Jepang dan juara Piala Asia 4 kali juga. Dan kalau nggak salah runner up bertahannya tuh juga Jepang yang di Piala Asia edisi terakhir tahun 2019 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah runner up-nya tuh Jepang. Cuman gue lupa yang juara siapa, jujur gue lupa. Tapi intinya di sini adalah gue pengen ketika nanti Indonesia lawan Jepang, bahkan bukan cuma lawan Jepang, tapi lawan Irak, lawan Vietnam juga, itu kita bermain seperti Vietnam itu. Fighting spiritnya ada, kelihatan, main ngotot. Ingat ya, main ngotot dan keras, tapi bukan main kasar, beda. Dan juga kita berani meladeni permainan lawan. Kita tuh nggak ngumpet, nggak main bertahan, karena percuma. Kalau kita main bertahan, ujung-ujungnya kita pasti bakal kebobolan. Itu pasti. Makanya, nah sekarang gue baru masuk nih. Kira-kira menurut pribadi gue bisa nggak Indonesia lolos ke fase gugur? Menurut gue peluangnya 60% ada. Kenapa gue berani bilang 60%? Karena setelah gue lihat di live score itu sistem fase gugur itu di Piala Asia ini itu sama kayak di Piala Dunia U17 kemarin. Jadi ada 6 grup, satu grup 4 tim, juara grup dan runner up tuh udah pasti lolos, ditambah 4 tim peringkat 3 terbaik. Jadi kan peringkat tiganya kan ada 6 tim, 4 tim peringkat 3 terbaik itu akan lolos menemani juara grup dan runner up dari setiap grup yang ada. Makanya gue langsung setelah gue tahu peringkat 3 ada peluang untuk lolos, gue langsung bilang dalam hati gue, Indonesia nih ada peluang untuk lolos sebenarnya. Yang penting kita bisa memaksimalkan setiap match yang ada, terutama lawan Vietnam dan lawan Irak. Lawan Vietnam, kalau lawan Vietnam, berkaca dari permainan tadi, ya kita harus bermain seperti Vietnam juga, berani, ngotot, fighting spirit, jangan malah mainnya bertahan, jangan. Kita kan udah sering banget tuh, kita udah berpengalaman banget ketemu Vietnam, terutama di Piala AFF ya, Piala Ciki itu, yang nggak ada gunanya itu sebenarnya menurut gue. Karena bahkan masuk kalender FIFA aja nggak. Tapi intinya poinnya di sini adalah kita lawan Vietnam kalau bisa itu harus menang. Karena selain harga diri dan juga gue rasa Vietnam ini apa ya, mungkin dibilang lawan yang paling mudah enggak, tapi lawan yang levelnya tuh sedikit banyak tuh dekat dengan kita, enggak terlalu jauh-jauh banget. Jadi
nggak cuma dari segi lokasi negara aja yang dekat, tapi levelnya pun dibilang jauh banget juga enggak gitu. Jadi harusnya lawan Vietnam ini kita harus bisa memaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Caranya gimana? Ladeni permainan mereka. Harusnya tadi kalau harapan gue Sintayong dan pemain-pemain timnas Indonesia yang lain itu menonton caranya gimana, caranya Jepang bermain tuh seperti apa gitu. Mereka yang tadinya sempat dibikin kaget dengan tertinggal 2 gol, comeback jadi 4-2, caranya gimana? Mereka main santai, nggak deg-degan, nggak main long ball, passing-passing nggak jelas, tapi mereka mainnya padu, bermain as a team, bukan individu, bukan asal gocek-gocek crossing, enggak, tapi mereka main apa ya, bener-bener seolah-olah ya udah, gue main santai, gue yakin gue pasti menang. Jadi secara moral lu yakin menang, dan itu dipadukan dengan apa? Permainan yang kolektif gitu. Lawan Irak, gue kalau lawan Irak eh, apa nanti malam nih jam setengah 10 malam itu gue cuma mau ngomong jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan kita waktu di pra Piala Dunia yang tahun kemarin apa lawan Irak yang dibantai 5-1 itu adalah terlalu main bertahan, parkir bis, dan lini tengah kita kalah. Lini tengah kita kosong, kalah orang, nggak ada yang berani maju, nggak ada yang berani nusuk. Itu justru kalau kita berani ngeladenin permainan Irak, kita tempel, kita kita apa namanya, kita babat terus itu kita bisa kok karena Irak dibilang yang gua nonton, dibilang jago-jago banget juga enggak, beneran deh. Dia tuh cuman ngandelin crossing-crossing panjang aja karena memang pemain mereka kan banyak yang lebih tinggi dari kita ya gitu. Jadi udah, tapi sisanya operan juga mereka sedikit banyak salah. Ada kiper juga hampir blunder mereka gitu loh. Jadi Irak ini bukan sesuatu yang harus ditakutin sebenarnya walaupun memang mereka juara Piala Asia 2007 yang dimana salah satunya main di kandang kita memang iya tapi itu kan juga udah lama dan pemain-pemainnya pun juga udah ganti gitu loh. Jadi gue harap lawan Irak kalau bisa kita menang. Tapi kalau memang amit-amit nggak bisa menang, seenggaknya seri. Dan kalau bisa serinya jangan sampai ada gol. Tapi kita tetap harus incer kemenangan. Pokoknya lu setiap kali masuk ke lapangan, yang ada di otak lu tuh jangan seri. Yang ada di otak lu tuh harus gue harus menang. Indonesia harus menang. Itu dulu. Tapi soal nanti hasil akhirnya gimana, itu kan akan ditentukan dari uh, fleksibilitas dan kekolektifan apa ya permainan lu tuh gimana di lapangan, apakah bisa kolektif atau enggak, bermain as a team atau enggak, apa mainnya kayak di Liga 1 yang kebanyakan main crossing nggak jelas, atau bermain padu kayak Jepang gitu as a team. Gue harap sih kayak Jepang ya tentunya. Nah, gue langsung masuk yang pas lawan Jepang. Kalau yang lawan Jepang ini jujur secara realistis pasti hampir semua orang itu menyatakan berat ya karena memang Jepang itu langganan Piala Dunia, mereka selalu tampil di Piala Dunia, bahkan mereka udah ngalahin Jerman 2 kali ya, tapi bukan berarti kita udah pasti kalah, nggak juga. Memang mungkin di atas kertas iya, tapi kan biar gimana pun bola itu bundar, selalu ada kemungkinan. Kalau lawan Jepang, gue mau bilang sekali lagi contoh Vietnam, fighting spirit, kerahkan semua kemampuan, jangan main bertahan, main lepas aja. Anggap aja itu apa ya? Anggap aja friendly match gitu. Kalaupun lu kalah, andai kata amit-amit kalah, ya udah gitu loh. Gue yakin pasti juga semua maklum kok karena kita kalah lawan salah satu tim terbaik di dunia. Tapi tetap ya pokoknya kita harus contoh Vietnam deh. Dan satu lagi, ambil ilmu dan pelajaran penting. Gimana caranya Jepang bermain, operan-operannya, umpan-umpannya, crossing-crossingnya, finishingnya, itu tadi itu gol Jepang, empat-empatnya, itu gue suka banget. Bener-bener keren banget. Apalagi yang gol kedua dan yang gol kedua sama gol ketiga itu keren banget buat gue. Keren banget, gila gue. Ya, walaupun itu hal biasa buat mereka ya, karena kan mereka memang kita fair, pengalaman nggak bohong. Tapi maksudnya adalah gue ngelihatnya
gila keren banget golnya. Yang gol keempat juga keren, itu kan walaupun bolanya bola mental ya, bola apa namanya, kena back Vietnam dulu, jadinya meluncur ke arah yang lain dengan kiper. Tapi intinya adalah eh, Jepang is Jepang gitu. Memang secara teori yang hampir pasti juara grup eh, di sini adalah Jepang. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Seenggaknya kalau memang kita nggak bisa menang lawan Jepang, minimal minimal itu seri, atau kalaupun kalah jangan sampai dibantai, gitu aja. eh oh ya, sebagai penutup gue mau ngasih info juga, mungkin mungkin ada yang belum tahu bahwa Syahrul, kiper Bogor, itu cedera dan digantikan oleh Nadeo, karena memang syarat untuk tampil di event-event resmi seperti ini kiper harus 3. Jadi ya semoga Syahrul bisa cepat sembuh, cepat pulih, cepat bisa merumput lagi, dan semoga buat Nadeo, saran gue adalah lu harus introspeksi diri, lu masih diberikan kesempatan oleh coach Sintayong, jangan sampai kalau nanti lu dimainin lawan siapapun, kalau bisa jangan sampai seperti Irak yang kemarin, one shot one goal, jangan sampai. Oke, segitu aja dulu video pertama gue di tahun 2024 ini. Nanti gue akan bikin video lagi setelah insya Allah kita ngalahin Irak. Bye.